Halo preman intelek yang sedang jalan-jalan atau lagi malakin anak kecil, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan bisnis Anda. Sebuah film action yang dirilis di tahun 2014 yang bercerita tentang seorang agen rahasia CIA yang menyamar sebagai analis keuangan di Bursa Efek di Wall Street. Film ini diangkat dari novel serial Jack Ryan karya Thomas Clancy Jr. yang berjudul Jack Ryan Shadow Recruit. Anda penasaran? Langsung saja siapkan cikopi, bala-bala, gehu, dan sabang saring gorengan. Selamat menonton dan kisah akan berfokus pada seorang laki-laki bernama Jack Ryan. Ini orangnya, ia adalah mahasiswa program doktor bidang keuangan di sebuah universitas tempat saya kuliah dulu, yaitu New York University, cabang Ujung Berung. Kisahnya diawali dengan terjadinya peristiwa pengepungan menara kembar di tahun 2001, yang dikenal dengan peristiwa 9/11. Jack yang pada waktu itu sedang kuliah S3 atau doktor, memutuskan berhenti kuliah dan menjadi seorang tentara marinir karena panggilan patriotismenya untuk membela negara. Dan 18 bulan kemudian, ketika Jack sedang bertugas di Afghanistan sebagai seorang marinir, pesawatnya atau helikopter yang ditumpanginya tertembak peluru rudal yang mengakibatkan pesawatnya hancur dan Jack mengalami luka yang sangat parah. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, Jack telah menjalani perawatan dan terapi pada kedua kakinya di sebuah rumah sakit militer. Dan saya perkenalkan Anda dengan seorang wanita cantik bernama Kathy. Ini parasnya. Kathy ditugaskan untuk menjalankan perawatan dan terapi pada kedua kaki Jack. Kathy terus berusaha meyakinkan Jack bahwa ia bisa sembuh dan berjalan normal kembali, asalkan Jack mau mengikuti semua terapi yang diterapkan Kathy dengan sungguh-sungguh. Pepatah Jawa mengatakan, "Witing tresno jalaran soko kulino," yang berarti cinta tumbuh karena sering bertemu. Demikianlah yang terjadi antara Jack dan Kathy. Dan saya perkenalkan Anda dengan seorang komandan unit agen CIA yang bernama Harper. Ini orangnya yang sering datang ke rumah sakit tempat Jack dirawat, hanya khusus untuk memantau kondisi Jack tersebut. Rupanya Harper tertarik dengan Jack, karena sekalipun hanyalah seorang prajurit marinir biasa, namun sebenarnya Jack adalah seorang yang sangat cerdas. Dan pada saat kondisi Jack telah pulih, Harper menawari Jack untuk menjadi agen CIA sebagai intelijen keuangan dan bekerja sebagai analis keuangan di Bursa Efek di Wall Street, di mana ia akan bertugas untuk mengungkap dana-dana untuk kelompok teroris. Dengan syarat, Jack harus meneruskan kuliah doktornya dan tentu saja tidak boleh ada seorang pun yang tahu, termasuk orang yang dicintai oleh Jack, termasuk Kathy. Singkat cerita, kini 10 tahun telah berlalu. Jack telah menjadi agen rahasia CIA yang menyamar sebagai seorang analis keuangan di pusat keuangan dunia, yaitu di Bursa Efek di Wall Street. Dikisahkan bahwa kondisi saat itu sedang terjadi ketegangan politik antara Amerika dan Rusia, yang mana terutama dipicu oleh pembangunan pipa-pipa minyak oleh Amerika di wilayah Turki, yang mana hal itu sangat ditentang keras oleh pihak Rusia. Bahkan, hal tersebut telah menjadi isu utama yang dibahas di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tengah ketegangan politik yang ditengarai akan menimbulkan krisis ekonomi global tersebut, Jack menganalisa ada hal yang aneh dengan kondisi nilai tukar dolar yang seharusnya turun, ini malah justru naik. Yang setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada transaksi pembelian dolar secara besar-besaran di Bursa Efek Wall Street oleh satu perusahaan Rusia yang bernama Cherepin Group, yang dimiliki oleh Viktor Cherepin. Namun anehnya, rekening bank milik perusahaan tersebut disembunyikan dan tidak bisa diakses oleh Jack. Jack kemudian melaporkan analisanya itu kepada Harper melalui seorang perantara di sebuah bioskop yang sedang memutar film kuno berjudul Sorry, Wrong Number.
Dan perantara itu justru mengatakan bahwa Jack lah yang akan ditugaskan oleh Harper untuk langsung menyelidiki kasus tersebut. Sialnya, Kathy yang sekarang berpacaran dengan Jack itu menemukan sobekan tiket bioskop tersebut dan curiga bahwa Jack telah selingkuh. Kathy pun kemudian berpura-pura mengajak Jack untuk menonton film tersebut. Maksudnya tentu untuk memancing reaksi Jack saja. Tapi Jack justru mengalihkan pembicaraan. Kathy pun akhirnya tambah curiga kepada Jack. Scene kemudian beralih ke Rusia. Berikut saya perkenalkan Anda dengan Viktor Cherepin. Ini bengetnya, yang sebagaimana telah saya sampaikan tadi, ia adalah pemilik dari perusahaan Cherepin Group, di mana pasca kekalahan pihak Rusia dalam sidang pemungutan suara di PBB tentang penolakan Rusia atas krisis di Turki, ia kemudian diminta bertemu dengan pejabat kementerian di Rusia di satu tempat khusus di hutan yang sepi, yang mana pada intinya dapat disimpulkan bahwa Cherepin diminta untuk segera mengalihkan semua aset Cherepin Group ke pihak lain untuk menghindari tuduhan keterlibatan Rusia dalam transaksi pembelian dolar oleh Cherepin. Namun, Cherepin tetap diminta untuk melanjutkan misi rahasianya menghancurkan ekonomi Amerika dari dalam. Keesokan harinya, Jack juga melaporkan temuannya tentang Cherepin Group kepada atasannya di Wall Street dan bermaksud hendak melakukan audit langsung terhadap perusahaan tersebut di Rusia. Namun, Kathy yang diberitahu bahwa Jack akan bertugas ke Rusia secara tiba-tiba membuatnya tambah curiga, sehingga Kathy pun akhirnya menanyakan soal film yang ditonton oleh Jack kemarin. Dan untuk meredakan kecurigaan Kathy, Jack berjanji setelah tugasnya di Rusia selesai, ia akan mengajak Kathy berlibur ke Paris. Kathy pun akhirnya setuju. Singkat cerita, Jack yang menyamar sebagai analis keuangan Wall Street sedang dalam perjalanan tugas ke Rusia untuk menyelidiki Cherepin Group dengan alasan melakukan audit rutin. Sesampainya di Rusia, ia dijemput oleh orang suruhan Cherepin yang bernama M. Bedeng, ini cucu nguknya, yang mengaku sebagai pengawal khusus Cherepin Group, dan ia ditugaskan untuk mengantar Jack ke hotel. Tak disangka, sesampainya di hotel, M. Bedeng ternyata ditugaskan untuk membunuh Jack. Tentu saja Jack melakukan perlawanan dan terjadilah perkelahian yang tidak seimbang. Namun beruntung akhirnya Jack berhasil membunuh M. Bedeng. Jack tentu saja merasa ketakutan dan galau karena misi rahasianya sudah diketahui oleh Cherepin. Lagi pula, baru pertama kalinya Jack harus membunuh orang. Jack kemudian menghubungi kontak darurat atasannya dan dijawab agar tenang dan diminta untuk kembali ke hotel sambil menunggu. Dan jika telepon berdering 2 kali, Jack diminta untuk menuju ke taman untuk bertemu dengan seseorang. Di tengah perjalanan menuju ke taman, Kathy justru menelepon dan mengabarkan akan segera berangkat menuju ke Paris, dan berharap Jack pun dapat segera menyelesaikan tugasnya dan berangkat ke Paris. Tapi Jack mengatakan bahwa ia sepertinya tidak akan bisa berangkat ke Paris karena masih trauma dengan kejadian yang tadi. Tentu saja Kathy pun menjadi tambah curiga terhadap Jack. Sesampainya di taman, Jack bertemu dengan kontaknya yang ternyata orang itu adalah Harper sendiri. Jack lalu menceritakan hasil temuannya bahwa Cherepin atau Rusia itu sedang menjalankan sebuah skenario untuk menjatuhkan dolar dan menghancurkan ekonomi Amerika, yang mana skenario itu akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Dimulai dengan serangan teroris di wilayah Amerika, yang dilanjutkan dengan penjualan kembali seluruh dolar milik Cherepin di seluruh dunia dengan harga yang sangat murah. Jika skenario itu berhasil dilaksanakan, akan mengakibatkan inflasi tak terkendali dan efek buruknya tentu saja kemiskinan dan kerusuhan akan melanda Amerika. Atau dalam bahasa awamnya, krisis besar akan melanda Amerika. Dan satu-satunya cara untuk menangkal skenario tersebut adalah Jack harus bisa masuk ke dalam sistem keuangan di Cherepin Group.
Dan mengingat situasi yang gawat dan tidak dapat diprediksi tersebut, Harper kemudian memberikan sebuah pistol kepada Jack, yang artinya Jack tidak lagi hanya sebagai analis keuangan, tapi ia sudah benar-benar menjadi seorang agen yang menjalankan operasi rahasia CIA. Selanjutnya Jack kembali ke kamar hotel, namun ternyata keadaannya sudah berubah. Kamar menjadi sangat rapi kembali, padahal sebelumnya sudah hancur berantakan karena perkelahian. Sementara itu, di waktu yang sama, Cherepin telah bersiap untuk menjalankan misi rahasianya untuk menghancurkan ekonomi Amerika. Keesokan harinya, Jack mengunjungi Cherepin di gedung yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, di mana untuk memasuki gedung tersebut harus melalui ruang scanning wajah serta penjagaan ketat satuan keamanan. Dan orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan Cherepin adalah Dmitry Lenkov. Ini orangnya. Jack juga tahu bahwa untuk memasuki ruangan Cherepin itu harus mempergunakan kartu akses masuk. Dan selain Cherepin sendiri, hanya orang tertentu yang diberi kartu akses tersebut. Kedatangan Jack saat itu disambut dengan perang urat saraf oleh Cherepin. Namun Jack tetap menyampaikan maksudnya untuk mengaudit data keuangan Cherepin Group. Namun hal itu ditolak oleh Cherepin karena Cherepin sudah menjual semua saham-sahamnya di Cherepin Group kepada pihak lain sehari sebelum kedatangan Jack. Menyadari bahwa tujuannya untuk mengaudit Cherepin Group telah gagal, Jack tidak lantas menyerah, dan dengan instingnya Jack lalu mengundang Cherepin makan malam di restoran di depan kantor Cherepin, yang katanya sebagai tanda permintaan maafnya kepada Cherepin. Kembali Cherepin menolak ajakan tersebut, namun tanpa diduga justru Cherepinlah yang kemudian mengundang Jack untuk makan malam. Dengan syarat, Jack harus datang bersama dengan istrinya yaitu Kathy, yang menurut Cherepin saat ini Kathy sudah berada di hotel di mana Jack menginap. Tentu saja Jack kaget dengan kedatangan Kathy tersebut, tapi ia tetap berusaha tenang dan Jack pun kemudian menyetujui undangan Cherepin tersebut. Jack lalu keluar dari gedung Cherepin dan langsung bergabung dengan Harper dan timnya yang menjemputnya dengan sebuah mobil secara diam-diam. Lalu Jack mengatakan bahwa ia telah gagal untuk mengaudit Cherepin karena sahamnya telah dijual. Tapi data keuangan Cherepin tetap dibutuhkan. Peluang terakhir yang bisa dilakukan adalah Jack harus menerima undangan Cherepin untuk makan malam bersama Kathy dan memanfaatkan kelemahan Cherepin yaitu wanita yang sudah menikah. Singkat cerita, Jack telah sampai di hotel dan benar saja, Kathy sudah berada di hotel. Rupanya, Kathy menyusul ke Rusia dan datang ke hotel karena rasa cemburunya yang mengira Jack telah selingkuh. Setelah dirasa tidak mungkin lagi menyembunyikan status pekerjaannya, Jack terpaksa mengaku bahwa ia sebenarnya adalah agen CIA. Sementara itu, di tempat lain, Cherepin sudah merencanakan penyerangannya besok hari dengan teror dan penjualan seluruh aset dolarnya secara langsung. Scene kemudian beralih ke Amerika. Di sebuah gereja diperlihatkan satu keluarga, ada ayah, ibu, dan anaknya yang bernama Alexander sedang mengikuti khotbah di sebuah gereja. Namun, sebenarnya gerak-gerik mereka juga sudah dipantau oleh seseorang. Dan ketika pendeta menyampaikan khotbahnya tentang kitab ratapan, mereka pun tahu bahwa misi rahasia telah diaktifkan. Namun, Alexander terlebih dahulu harus menyingkirkan orang yang sedang mengawasinya tadi di gereja, yang ternyata orang itu adalah anggota FBI. Scene kembali beralih ke Rusia. Terkait undangan makan malam dengan Cherepin, Jack masih keberatan dan sangat khawatir jika Jack harus datang bersama Kathy, karena hal itu sangat berbahaya, karena sebenarnya makan malam itu hanyalah kamuflase atas misi Jack untuk bisa masuk ke ruangan dan mengakses data keuangan Cherepin. Namun, Harper justru melihat peluang yang lebih baik jika Kathy ikut dalam misinya tersebut. Akhirnya disepakati bahwa Kathy akan ikut dalam makan malam tersebut. Singkat cerita, malam pun poek.
Jack dan Katie berangkat untuk makan malam dengan Serapin, dan di dalam mobil Jack sempat memasangkan cincin di jari Katie. Sementara itu, Harper dan tim telah bersiap dengan strategi agar misi Jack dapat berhasil, terutama bagaimana mendapatkan kartu akses masuk ruangan. I hope you will enjoy the Aubryon. Start. So it seems. Jack has a back injury. Beat your grenade. My grenade? Pada saat makan malam berlangsung, Katie kemudian berpura-pura hendak ke toilet, dan Serapin yang menjadi target pun terpancing untuk mengantar Katie ke toilet. Saat itulah, seorang anggota tim Harper berhasil mengambil dompet Serapin yang berisi kartu akses masuk ruangan dan memberikannya kepada Jack. Sementara Harper dan tim terus mengawasi pergerakan Lenkop yang kebetulan sedang bergerak meninggalkan gedung Serapin, yang artinya ruangan khusus Serapin tidak ada yang mengawasi. Harper segera menginformasikan hal tersebut kepada Jack dan diminta untuk segera bergerak. Segera saja Jack menjalankan taktiknya dengan berpura-pura mabuk dan berselisih dengan Katie. Dan setelah dirasa bahwa Serapin kembali terpancing dengan aksinya itu, Jack pun segera keluar dari restoran meninggalkan Katie dan Serapin untuk menyusup ke ruangan kantor Serapin. Sementara itu, Katie terus mengobrol untuk mengalihkan perhatian Serapin. Way to Moscow to surprise him or to catch him? I'd like to know that I can trust him. Trust. I had a misspent sophomore year. Sedangkan Jack yang sudah memegang kartu akses masuk, tentu saja dengan mudah dia masuk ke dalam ruangan kantor Serapin. Setelah di dalam ruangan, Jack segera membuka sistem data keuangan Serapin. Namun ketika Jack sedang berusaha untuk mengakses data keuangan Serapin tersebut, tiba-tiba alarm sistem keamanan menjadi aktif dan langsung dapat diketahui oleh Lenkop di mobilnya, yang segera balik arah menuju ke kantor kembali. Sehingga Jack pun harus berpacu dengan waktu yang hanya sebentar, yaitu hanya kurang dari 4 menit untuk mengakses menyalin data ke dalam flash disk. Di saat yang kritis, Jack berhasil menyalin data keuangan ke dalam flash disk. Namun pada saat hendak keluar, Jack harus berhadapan dengan petugas keamanan yang sudah mengetahui keberadaan Jack. Namun, untunglah Harper dan timnya berhasil melumpuhkan petugas keamanan yang mengejar Jack tersebut. Jack pun berhasil kabur dari kejaran petugas keamanan Serapin. Serapin yang kemudian mendapatkan informasi telah terjadi penyusupan di kantornya oleh Jack, kemudian berusaha menyandera Katie dan mengejar Jack. Selanjutnya, dengan keahlian tingkat tinggi, tim Harper pun berhasil mengembalikan flash disk dan mengembalikan kartu akses masuk yang dicurinya kepada Serapin tanpa diketahui oleh Serapin sendiri. Saat kritis, Jack telah sampai di depan kantor Serapin dan ia menyangkal telah melakukan penyusupan. Dan setelah Serapin dan Lenkop mengecek bahwa kartu akses masuknya masih berada di dompetnya, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Jack dan Katie berhasil pergi. Namun, Serapin yang curiga langsung menyuruh anak buahnya untuk membuntuti Jack dan Katie. Jack, Katie, dan Harper kemudian menuju ke tempat safe house, yaitu markas persembunyian untuk mengirim data flash disk ke pusat data di CIA untuk dianalisa. Namun Jack yang sudah melihat data keuangan di kantor Serapin kemudian menginformasikan bahwa berdasarkan analisanya, serangan teror akan terjadi besok pada pukul 9 di wilayah Amerika, berbarengan dengan penjualan kembali seluruh dolar milik Serapin secara besar-besaran di seluruh dunia. Sedang berpikir tentang serangan Serapin besok tersebut, tiba-tiba anak buah Serapin menyerang tempat tersebut dan berhasil membawa lari Katie. Tentu saja hal ini membuat Jack kemudian menjadi emosi. Jack segera mengejar mobil itu dan terjadi kebut-kebutan di jalan raya. Are you sure she's wearing it? Yes, of course. I put it on myself.
Di tengah pengejaran itu, Katie kemudian dipertemukan dengan Cherepin di dalam mobil. Cherepin kemudian mengancam akan melukai dan membunuh Katie bila Jack tidak menyerahkan flash disk yang berisi data keuangan yang dicurinya. Jack tentu saja tidak menyerah dan terus mengejar dan mendeteksi posisi mobil Cherepin yang membawa Katie tersebut. Dan beruntung saja, Jack sempat memasang cincin berikut alat pelacaknya di jari Katie, sehingga ia dengan mudah mendeteksi posisi mobil Cherepin. Ketika Jack berhasil menyusul mobil Cherepin, ia dengan sepotong pipa besi menghantamkannya ke kaca mobil yang membawa Katie di dalamnya, sehingga mobil pun berhenti. Jack akhirnya berhasil menyelamatkan Katie. In now, in moment, I will crush your jaws. So I will say it once more. I want what you stole from me. Go. The attack is going to happen, Ryan. Singkat cerita, Jack dan Katie telah kembali ke Amerika. Namun permasalahan belumlah selesai karena teror ledakan bom sebagai pemicu krisis belum ditemukan. Jack dan tim kemudian menyelidiki siapa pelaku sebenarnya yang akan melakukan teror bom tersebut. Mereka hanya mengetahui nama pelaku itu adalah Alexander Borowski, namun tidak mengetahui identitas sebenarnya tentang Borowski. Dan akhirnya setelah dilakukan pelacakan terhadap riwayat hidup Borowski, diketahui bahwa Alexander Borowski tidak lain adalah anak Cherepin yang bernama Alexander Cherepin, yang diberitakan telah tewas akibat kecelakaan di tahun 2004. Namun sebenarnya masih hidup dan kemudian tinggal di Amerika sejak tahun 2004. Dan setelah dilakukan pelacakan secara detail, akhirnya diketahui keberadaan Alexander Cherepin saat ini berada di pusat kota Manhattan dan diyakini bahwa target lokasi teror bomnya akan terjadi di wilayah Wall Street, di mana gedung Bursa Efek berada. Where the hell he's going? Cell phone triangulation. Where's this guy? Feds just uncovered evidence suggesting he camouflaged. Evakuasi dan pengamanan di lokasi pun ditingkatkan. Sementara itu, Alexander Cherepin sejak awal memang telah menargetkan lokasi Wall Street sebagai lokasi teror bomnya. Dan untuk bisa masuk ke dalam komplek perkantoran di Wall Street tersebut, ia kemudian menyamar sebagai polisi yang membawa mobil yang telah disamarkan dan dicat mirip mobil polisi. Tapi sebenarnya mobil itu membawa muatan bom. Jack dengan instingnya sebagai agen intelijen memang mencurigai mobil-mobil polisi yang sudah berada di lokasi. Akhirnya, ia berhasil mengidentifikasi salah satu mobil adalah palsu karena cat tulisan polisinya terlihat masih basah. Dan ia pun segera mengejarnya menggunakan motor milik temannya yang kebetulan berada di situ. Dalam pengejaran itu, Jack pun akhirnya tahu bahwa lokasi peledakan bom akan dilakukan di dalam gorong-gorong. Jack pun segera memberitahu Harper dan menuju ke pintu masuk di bawah tanah. Dan benar saja, Alexander Cherepin dan mobilnya sudah berada di sana, dan mobil siap diledakkan. Jack kemudian mendekati mobil tersebut dan terlihat Alexander sedang mengaktifkan timer bom tersebut. Jack pun kemudian berusaha untuk menghentikannya, sehingga terjadilah perkelahian. Namun karena bom sudah tersetting counter selama 4 menit saja, maka Jack berusaha mengamankannya dan memutuskan untuk membawa mobilnya ke tengah sungai yang kebetulan tidak jauh dari lokasi, agar ledakan tidak berakibat fatal. Нью-Йоркской бирже сейчас будут установлены. Господин Шеревин. Dan dengan aksi heroiknya, Jack pun berhasil mengarahkan mobil itu ke sungai. Akhirnya, mobil itu pun meledak di sungai bersama dengan Alexander Cherepin yang masih di dalamnya. Sementara itu, Cherepin yang sedang menunggu teror bom ledakan tersebut sebelum menjual kembali seluruh dolarnya, dibuat kecewa dengan kegagalan misinya tersebut, dan ia harus menerima dieksekusi mati oleh atasannya, yaitu Sorokin. Di akhir cerita, Jack dan Harper terlihat menghadap Presiden Amerika.
What's your name, son? Ryan, Mr. President. Jack Ryan. Tamat. Demikianlah alur cerita film Jack Ryan Shadow Recruit. Film ini sangat Amerika dengan gayanya sebagai polisi dunia. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah rasa nasionalisme bisa menyelamatkan bangsa dari ancaman. Saya Jujen Junaidi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.